keinginan untuk mengetahui hal-hal seperti itu masih kalah lebih baik dengan keinginan untuk mengetahui aib-aib yang ada di dalam batin. Mengapa seperti itu, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari? Karena Allah itu tidak mewajibkan seseorang untuk mengetahui hal gaib, tanda gaib seperti itu. Allah itu memerintahkan kita membersihkan aib-aib yang ada di dalam diri kita. Lah ngoten nggih, Pak, Bu. Nggih, aib-aib yang ada di dalam diri kita itu apa saja? Wah, saya itu, kalau umpamanya ada orang bilang, saya itu kok nggak tahu jelek saya ya. Wah, niku kan luar biasa. Padahal tonggone gue nek ngomong dia itu gak ono apike. Kalau dia bilang dirinya sendiri gak ono elek-elek, siapa yang benar? Nah, nanti Bapak Ibu saya akan jelaskan ada 4 cara untuk meneliti diri kita sendiri. Mana aib kita itu ada 4 cara, nanti akan saya jelaskan. Lalu ada 4 cara juga bagaimana kita itu melatih diri kita menghindari kejelekan-kejelekan kita. Mulai ngusepi niku menstabilu, mensetipo kejelekan-kejelekan kita, menghapus kejelekan kita. Jadi ada 4 cara mengetahui kejelekan kita, ada 4 cara mengobati kejelekan-kejelekan kita itu secara umum itu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul 'ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal 'azizul hakim. Innad dina indallahil islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di tahun yang baru, tahun 2024. Kata orang politik ini tahun politik. Kalau kata kita ya sama saja toh. Mboten enten bedanya. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'da. Pada malam hari ini kita akan mengkaji hikmah yang ke-41. Pun banyak nggih, Pak? Alhamdulillah. Nggih, qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Al-hikmah al-wahidah wal arba'un. Al-hikmatu satu hikmah, al-wahidatu yang nomor 1, wal arba'una dan 40. Berarti hikmah yang ke-41. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, beliau berkata, tasyawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairum min tasyawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Tasawwufuka, kalau bahasa Jawanya niku bronto sira. Bronto sira niku seneng bangetmu. Makanya di sini kita coba terjemahkan dengan keinginan atau upayamu yang maksimal itu. Ila ma batana fika minal ghuyub, untuk mengetahui aib-aib yang masih ada di dalam dirimu, itu khairun, lebih baik, min tasawwufika, dari keinginanmu, ila ma hujiba anka minal ghuyub, untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Ila ma hujiba anka minal ghuyub, lebih baik daripada keinginan atau upayamu untuk membuka hijab kegaiban bagimu, yaitu maksudnya mengetahui hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu Bapak Ibu, ada orang yang pagi itu sholat subuh, habis sholat subuh itu tahu, kalau tahu dikasih tahu. Yang ngasih tahu siapa? Bisa langsung di hatinya itu ada pemahaman bahwa dirinya mau mati pagi itu. Maka dia yang biasanya ngopi-ngopi di depan rumah, mboten ngopi-ngopi tapi langsung masuk ke dalam rumah, ditawari kopi sama istrinya, ndak, panggilkan kiai guru saya karena pagi ini saya mau mati. Walah, omongmu marep mati barang, kata istrinya, tapi ini beneran kan gitu. Lalu dipanggilkan kiainya dan ternyata memang pagi itu dia meninggal dunia. Itu sampai seperti itu Bapak Ibu, orang-orang yang mengetahui hal-hal yang gaib. Itu pun tanda-tanda yang dikumpulkan, yang disimpulkan. Dia menyimpulkan tanda-tanda saya akan mau meninggal hari ini. Kalau dibilang tahu hal gaib, tapi tahu tanda-tanda, yang tanda-tanda itu mengarah pada satu kesimpulan bahwa dia akan meninggal dunia. Sama seperti kalau tanda-tanda mau hujan itu ada mendung, lalu kemudian mungkin sumuk, ada petir, lah itu mau hujan. Walaupun belum tentu akan 100% hujan. Nah, karena memang tidak ada sesuatu yang gaib di masa depan, di depan kita, kecuali hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya mengetahui tanda-tanda, dengan tanda-tanda itu mengambil kesimpulan.
Bahasanya insya Allah akan hujan, insya Allah akan mati. Nah, itu maksudnya kegaiban-kegaiban. Keinginan untuk mengetahui hal-hal seperti itu masih kalah lebih baik dengan keinginan untuk mengetahui aib-aib yang ada di dalam batin. Mengapa seperti itu, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari? Karena Allah itu tidak mewajibkan seseorang untuk mengetahui hal gaib, tanda gaib seperti itu. Allah itu memerintahkan kita membersihkan aib-aib yang ada di dalam diri kita. Lah ngoten nggih, Bu. Nggih, aib-aib yang ada di dalam diri kita itu apa saja? Wah, saya itu, kalau umpamanya ada orang bilang, saya itu kok nggak tahu jelek saya ya. Wah, niku kan luar biasa. Padahal tonggone gue nek ngomong dia itu gak ono api. Kalau dia bilang dirinya sendiri gak ono ela-ela, siapa yang benar? Nah, nanti Bapak Ibu saya akan jelaskan ada 4 cara untuk meneliti diri kita sendiri. Mana aib kita itu ada 4 cara, nanti akan saya jelaskan. Lalu ada 4 cara juga bagaimana kita itu melatih diri kita menghindari kejelekan-kejelekan kita. Mulai ngusepi niku menstabiluk, mensepipo kejelekan-kejelekan kita, menghapus kejelekan kita. Jadi ada 4 cara mengetahui kejelekan kita, ada 4 cara mengobati kejelekan-kejelekan kita itu secara umum itu. Nah, kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Asy-Syarqawi. Kalau yang tadi itu hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nggih Bapak Ibu, hikmah di dalam kitab Al-Hikamnya. Nah, ini syarahnya atau penjelasan dari Syekh Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Yarhamuhullah niku kalau kita biasanya bilang rahimahullah. Nah, biasanya gitu. Bahasa yang lain pakai bahasa Arab yarhamu. Mudah-mudahan Allah merahmati kepada Asy-Syarqawi. Tasawwufuka, keinginan kuatmu ayyuhal murid, wahai orang-orang yang berkehendak mendekatkan diri pada Allah, ilama batana fika minal ghuyub, untuk mengetahui hal-hal tersembunyi yang ada di dalam dirimu dari aib-aib an-nafsaniyati yang berkategori jiwa, seperti karyai, seperti riya, wasu'il khuluqi, maupun jeleknya budi pekerti, wal mudahanati, dan ndablek. Niki guru kula niku, kalau kiai kula, Kiai Muhammad Jamaluddin Ahmad, saya ngaji bagian ini Bapak Ibu, itu tadi saya lihat kitab aslinya. Saya ngaji bab ini itu tanggal 17 bulan 7 tahun 95. Banyak yang belum lahir itu yang di luar. Tadi saya lihat guru saya memaknai itu wal mudahanati lan dablek. Dablek niku pripun Bapak Ibu? Dituturi nggih berapen-apen ora krungu, aluweh, ngoten-ngoten niku dablek. Dikasih nasihat tidak mendengarkan, tidak berubah, dan seterusnya. Itu termasuk hal-hal yang jelek. Ada riya, ada budi pekerti yang jelek, ndablek itu tadi, wahubbir riyasa, dan seneng menjadi kepala. Seneng menjadi kepala itu kalau tidak dituruti temennya itu mesti mutung. Dadi RT gak dituruti rakyat wis mudhun wae dadi RT umpamane. Nuwun sewu lho nek enten RT tenanan mriki. Dadi takmir umpamane gak dituruti ora anggota wis mudhun wae. Lah niku biasanya sifat orang seperti itu karena dia inginnya jadi kepala. Ya sudah jadi kepala sebetulnya, tapi sifatnya niku mboten saged ajur ajer. Ya pinginnya harus dituruti pendapatnya niku. Wah salah bener kudu dituruti.
Nah, orang-orang yang seneng jadi kepala itu niku bukan termasuk orang yang baik, Bapak. Kalau jadi kepala mboten napa-napa, tapi seneng jadi kepala. Seneng jeneng jadi kepala dengan orang jadi kepala niku lain. Kalau orang pilihan RT biasa senengane menolak toh Bapak Ibu. Mboten enten sepurun sing dadi RT niku napa? Mboten enten bayaran ya. Coba dadi kepala divisi atau kabid atau kabiro gitu. Royokan, Pak. Wong jadi wakil ya, wakilnya rakyat, wakil rakyat DPRD ini kan sami seneng banget toh, Pak. Saking senengnya masang baliho teng pundi-pundi. Saya niku di jalan fotone sapa wae iki nang ndi. Lagi bulan-bulan ini kan semua masang foto nggih Bapak Ibu. Iki fotonya sapa wae gitu. Nah, kalau Pak orang itu kebanyakan pingin jadi kepala, kalau ini jadi wakil rakyat. Wakil rakyat itu wakil kita toh, Pak. Wakil kita berarti kongkonan kita toh. Kalau kita suruh harusnya mau toh mereka itu. Anggota DPR, anggota DPRD itu harusnya kalau kita suruh-suruh mau loh. Wong wakil kita kok. Harusnya gitu. Tak pecat loh kalau gitu. Nah, cara mencatnya cuma harus ribuan orang tahu gitu Bapak Ibu. Yang terpilih umpamanya anggota DPRD Sleman itu butuh pinten 5.000 suara. Oke. Dapilnya masing-masing Bangun Tapan kali Putih kali Depok gitu. 5.000 baru bisa masuk jadi anggota DPRD. Nah, jadi nek ngongkon nggih kudu 5.000 wong 5.000 sepakat. Kalau mau mencat nurunkan anggota DPRD orang 5.000 yang milih sepakat. Tanda tangan 5.000 orang. Ya Bapak Ibu, orang seneng jadi kepala itu artinya orang seneng kudu dituruti. Wal jahi dan kedudukan, seneng jadi kepala, seneng pangkat, itu adalah sifat-sifat yang kurang bagus. Ai tawajjah, engkau menghadap himmataka, cita-cita, engkau menghadapkan cita-citamu ila zawali dzalika untuk menghilangi keaiban. Cita-citamu untuk setiap hari bagaimana caranya saya menghilangkan nafsu-nafsu saya yang jelek, agar saya tidak riak lagi, saya tidak sombong, saya tidak gampang iri, dengki dan seterusnya. Cita-cita untuk menghilangkan hal itu lebih baik daripada cita-cita kita untuk mendapatkan keistimewaan seperti tahu akan meninggal dunia. Itu lebih baik mengetahui kejelekan kita. Untuk menghilangkan itu birriyadhah wal mujahadah, dengan riyadhah dan mujahadah. Riyadhah dan mujahadah itu Bapak Ibu, biar tidak terlalu bosan, ini saya terangkan terlebih dahulu. Jadi Imam Ghazali niku berpendapat seperti ini. Nah, niki pendapatnya pripun? Bahasa Indonesia ini mawon, enten terjemahan. Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah meridhai beliau, menyebutkan dalam bukunya Riyadhatun Nafs sebuah bab tentang jalan di mana seseorang mengenali aib dalam dirinya. Orang yang mencari kebaikan hendaknya memperhatikan hal ini. Dan beliau menyebutkan 4 aspeknya. Jadi Imam Ghazali menyebutkan ada 4 cara untuk melihat aib-aib diri kita. Pertama, agar orang itu mengetahui aibnya dirinya, itu bisa yang pertama duduk di hadapan seorang guru yang bijaksana. Kalau kita punya guru Bapak Ibu, wis tua kok punya guru ya? Guru ini kan Bung Munawar, ustadz-ustadz yang kesini niku, kalau perlu jenengan tanya secara pribadi, aib kula nopo? Lah bingung, kok tiba-tiba tanya aib. Nah, biasanya guru yang bijaksana itu adalah guru
Yang kemarin-kemarin saya ceritakan, kalau jenengan datang, beliau ini sudah tahu Bapak Ibu. Orang-orang yang seperti itu bukan tidak ada. Saya menemuinya berkali-kali, tidak hanya sekali. Nah, itu kalau kita sowan bahasanya atau mencoba mencari tahu, niku nggih dituturi. Caranya untuk mengasih kita nasihat niku biasanya mboten tok ngok Bapak Ibu. Tok ngok niku to the point. Nah, niku mboten sopan nek to the point niku. Orang mudah tersinggung. Awakmu niku utang terus wae. Biyen kecil kok gawene utang. Ngoten niku kan mboten enak. Ada juga umpamanya, nah, kamu itu senengannya traktir temenmu, tapi anak istrimu sendiri nggak pernah kamu traktir, umpamanya seperti itu. Wonten Bapak Ibu yang seperti itu di sini. Mudah-mudahan mboten senengane traktir kancane. Istri dan anaknya nggak pernah diajak dolan. Nek ditagih baru dikai, Pak itu Pak es krim. Nah, ada juga orang niku nggih di antaranya nggih iri niku lho. Kalau ada tetangganya beli TV, kepinginnya dia pengen TV yang lebih besar dan seterusnya, iri, dengki. Ada juga kesombongan. Kesombongan itu, walah, kayak salate podo-podo karo aku jamaah, tapi ketoke khusyuk aku. Ngoten niku nggih, Mbak. Tidak boleh loh Bapak Ibu. Enggak boleh kita mendaku diri lebih baik daripada orang lain niku ampun. Yus muga-muga kancaku luwih apik. Tapi aku isok luwih apik daripada sekarang. Yang penting itu Bapak Ibu. Berusaha lebih baik, berusahalah lebih baik tanpa harus menurunkan entah itu dalam perasaan atau sampai ke suara teman yang lain. Berbuatlah menjadi lebih baik tanpa menginjak temanmu. Intinya begitu. Walaupun dalam rasa kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Tanpa menghina temennya, oh nek kae ora iso tambah luwih apik, ngoten-ngoten nggih. Jangan seperti itu. Nah, itu adalah aib-aib. Itu sesuatu yang Allah perintahkan kita harus hilangi. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu yang harus kita hilang. Niku mudah napa sulit Bapak Ibu? Perlu perjuangan yang terus-menerus. Itu yang pertama. Kalau ingin mengetahui kejelekan kita, hendaknya kita punya pembimbing, punya guru. Yang kedua, kalau tidak punya pembimbing, punya guru, yang lain itu adalah berteman atau bersahabat dengan sahabat yang tulus hatinya. Yang tulus hatinya niku kalau kita salah, paling enggak ditanya, "Apa sih awakmu wingi kok tiba-tiba marah-marah kenapa?" Biasanya kalau sahabat dekat kita yang tanya, kita kan tidak tersinggung gitu Bapak Ibu. Mboten tersinggung sahabat. Iya, gara-garanya jane sepile. Aku kudune iku wis sarapan, durung sarapan. Bojoku lali. Istriku lali ora masak. Kekeselen bar nonton debat cawapres. Ngomongnya begitu. Terus gak masak. Wah, terus aku esuk dadi nesu-nesu. Jadi pas waktu nang kantor aku jadi lapar terus gampang nesu. Lah wong kok kalah karo lesu, kalah dengan lapar. Gitu. Orang harusnya kan kalau sudah terlatih, sudah dilatih tiap Ramadan, kok sik nesuan gara-gara lapar, itu berarti kan latihannya gagal. Kan kita tahu, oh ini aku lapar, dan setiap orang lapar biasanya mudah marah. Saya harus kendalikan itu. Ngoten caranya Bapak Ibu. Ketiga, memperoleh pengetahuan akan kelemahan dari lawan-lawannya, karena itu akan tercermin dalam ucapan mereka saat mencela dan mengkritik. Kalau ada lawan kita, orang yang nggak seneng kita, mengkritik kita, dengarkan Bapak Ibu. Karena biasanya yang dilihat oleh lawan, oleh orang yang nggak seneng dengan kita, itu kejelekan kita saja Bapak Ibu.
Nah, bisa jadi itu benar. Saat kita mendengarkan mereka dan itu benar, kita sudah tahu kebenarannya, tinggal bagaimana cara memperbaikinya. Jadi musuh niku enten manfaatnya mboten Bapak Ibu? Ada. Seperti ini salah satu manfaat musuh itu adalah mereka berbicara, mencaci kita, menjelek-jelekan kita. Lah kita tinggal mikir, bener enggak ya? Kamu egois. Jangan-jangan memang egois kita. Oh, kamu cedil, jangan-jangan iya, gitu loh. Nah, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat Bapak Ibu, untuk mendapatkan wawasan melalui pergaulan dengan orang-orang, menyadari kesamaan diri dengan mereka. Bapak Ibu, kalau kita punya teman banyak, kita akan bisa melihat teman kita itu punya kelemahan ini, kelemahan ini. Nah, pada waktu kita melihat kelemahan teman kita, itu bilanglah pada diri kita, jangan-jangan saya juga punya seperti itu. Karena ada sebuah hadis, ada yang berpendapat ini hadis, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Jadi teman kita yang mukmin itu kalau kita lihat api gitu, oh iya ya, itu bisa kita buat bercermin. Waduh, aku kok kurang apik kayak itu. Atau kok teman mukminku kok mempunyai kesalahan begini yang menurut saya, ya saya jangan-jangan lebih jelek lagi. Maka kita mencoba memperbaiki diri. Jadi sudah ada 4 Bapak Ibu cara untuk mengetahui kelemahan kita atau aib kita. Yang pertama adalah kita cari guru yang waskito. Yang kedua, bersahabat dengan sahabat yang tulus yang mau menunjukkan kelemahan kita. Yang ketiga, mendengarkan lawan-lawan kita berbicara tentang kekurangan kita. Yang keempat, kita melihat orang mukmin yang lain adalah cermin bagi diri kita. Itu 4 hal menurut Imam Ghazali untuk mengetahui kelemahan diri kita. Itu tersebut di dalam kitab Syarah Al-Hikam yang Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi. Masih di dalam kalau ini dalam kitab Ihya yang dinamakan riyadhah, untuk melawan kejelekan-kejelekan kita. Itu apa saja yang kita lakukan? Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halamannya 70 sampai 71, di sini disebutkan riyadhah atau berlatih untuk melawan hawa nafsu atau kejelekan-kejelekan kita itu ada 4 jalan. Yaitu yang pertama, makanan pokok, memejamkan mata dari tidur, menelan pahit perilaku menyakitkan orang lain, dan sedikit makan. Intinya 4 hal gitu Bapak Ibu. Kalau seseorang ingin berlatih, latihlah makanannya dikurangi, tidurnya dipersedikit, ucapannya dipersedikit, dan kuat menanggung hinaan. Sedikit minum, sedikit makan itu meredam gejolak syahwat. Syahwat Bapak Ibu, kalau makanannya itu tidak full, maka syahwat itu tidak mudah dilepaskan. Lawang ngelih kok. Betul. Dibayangkan sendiri. Sedikit minum dapat menyucikan kehendak dan pikiran. Kalau orang itu kebanyakan minum, niku kebak di sininya, itu biasanya mikirnya kurang cerdas. Loh Pak, kalau secara kedokteran kok malah mboten ngoten gitu. Loh saya niku buktikan Bapak Ibu, kalau pas wareg minumnya banyak, makannya banyak, disuruh mikir angel Bu. Kalau disuruh tidur gumpang.
Tapi pada waktu saya puasa agak lapar gitu, itu biasanya pikirannya mudah untuk diajak mikir. Gitu dibuktikan, kalau saya sudah buktikan. Sedikit bicara membawa ke keselamatan dan bencana dan kecelakaan. Banyak orang celaka karena mulutnya Bapak Ibu. Makanya kita harus agak menahan bicara kita. Caranya menahan bicara kita apa? Nggih, perbanyak zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niku kan nanti otomatis bicara kita terkurangi. Apalagi kalau ditarget 1000 sehari, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wah, sik 1 sik kurang akeh, arep rasan-rasan, arep ngobrol niku sik wiritan sik. Nah, itu cara-cara Bapak Ibu. Cara-cara bagi orang-orang yang sedang menuju jalan menuju Allah. Nanti kalau sudah sampai itu tidak seperti itu. Berikutnya, menelan pahit perilaku menyakitkan orang lain. Oke, umpamanya dibilang orang, oh dasar jelek, santai mawon Bapak Ibu. Lah, nyatane piye? Daripada nuwun sewu, daripada bukankah banyak orang cantik, banyak orang tampan tapi jomblo, gitu Bu, Pak. Nah gitu, elek-elek tapi wis laku. Kan mboten napa-napa. Kaya kula niku elek-elek pun laku anake wis 3. kan daripada ganteng-ganteng ora laku-laku. Umpamane ngoten. Mboten napa-napa. Apalagi kalau cuma dibilang orang, oh dasar pelit. Oh nyatane ora pelit. Lah wong aku umpamanya. Oh saya itu tiap minggu itu mesti infak kok. Diomong pelit. Kok nggak ngerti aja gitu. Dan nggak perlu ngerti, itu rahasiaku dengan Allah kan ngoten. Oh, tiap minggu saya itu mesti kirim rekening ke panti asuhan kok nggak ada orang ngerti, sak plumbon, sak bangun tapan nggak ngerti. Nah, umpamanya begitu. Kok diomong pelit, dibilang orang pelit, ya sudah nggak usah perhatikan. Nah, kita mampu untuk menahan amarah kita saat ada orang lain mengatakan hal-hal jelek tentang kita. Sing penting awak dhewe kita itu loh Bapak Ibu. Diri kita sendiri itu bagaimana? Kalau diri kita itu memang adalah orang yang betul-betul benar-benar berupaya sekuat tenaga untuk berzikir, sekuat tenaga untuk sedekah, sekuat tenaga berupaya untuk selalu khusyuk gitu. Dibilang orang nggak khusyuk ya ben lah, urusannya orang. Yang penting diri kita. Nah daripada diomong khusyuk tapi nggak khusyuk, beban loh Bapak Ibu. Itu beban. Wah kayak Pak Lukman kayak khusyuk oh, padahal nggak khusyuk, beban Bapak Ibu. Mengapa? Karena apa? Karena saat kita itu dibilang orang baik, saat kita dibilang orang kita itu baik, bagi orang-orang yang tahu, waduh, lalu sekarang ini juga selain diri kita dan teman atau orang yang bilang ke kita, kan ada Allah yang mengamati kita. Malu enggak? Weh, gitu. Ya kita harus malu Bapak Ibu. Ya Allah, saya kok diomong orang baik, yang mudah-mudahan Engkau menganugerahkan betul-betul saya jadi orang baik. Kita doa seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 4 jalan untuk mengetahui kejelekan-kejelekan kita tadi. Ada 4 jalan juga untuk bagaimana melatih diri kita untuk menghilangkan
kejelekan-kejelekan. Nggih Bapak Ibu, ini ada sebuah kisah. Wa minal hikayat. Ada sebuah kisah yang ada seorang laki-laki Bani Israel. Jadi ini kisahnya terjadi pada zaman Bani Israel. Rasulullah belum diutus, belum Islam belum datang. Ada seorang laki-laki Bani Israel itu berpuasa 70 tahun. 70 tahun, setiap tahun berbukanya hanya 6 hari. Dia sudah puasa 70 tahun. Dalam 1 tahun itu bukannya cuma 6 kali. Kalau kita kan dilarang puasa pada waktu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Berarti pun 5. Terus apa lagi? Cuma itu ya kalau larangan kita nih Bapak. Oke, ingat saya itu. Atau Yaumus Sak. Oke, 5. Nah, ini 6 hari beliau itu tidak pernah tidak puasa kecuali cuma 6 hari. Nah, tujuannya puasa itu Bapak Ibu, tiap hari puasa itu kemudian doa kepada Allah. Fasa'alallahu tabaraka wa ta'ala ayyuriyahu kaifa taqwasya. Bagaimana ingin dia berdoa kepada Allah, ingin mengerti bagaimana syaitan itu menggoda manusia. Nah, doa seperti itu, puasa tiap hari ini ku mawon mboten dikasih jawaban-jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia niku batin. Sesungguhnya kalau saya itu meneliti kesalahan-kesalahanku, meneliti dunub dosa-dosaku kepada Allah, itu lebih baik daripada saya meminta untuk ditunjukkan bagaimana setan itu menggoda manusia. Setelah mempunyai perasaan seperti itu, fa'arsalallahu malakan. Allah mengutus kepada orang tersebut, dan malaikat itu berkata kepada lelaki tersebut, sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu, dan Allah dahulu, sesungguhnya ucapanmu, kalaulah, ucapan yang mana? Ucapan kalaulah saya meneliti diri saya sendiri, meneliti kesalahan saya, meneliti dosa-dosa saya kepada Allah, itu lebih baik daripada permintaan saya untuk mengetahui bagaimana setan menggoda manusia. Perkataanmu itu lebih Allah senangi daripada ibadahmu yang sudah 70 tahun puasa. Loh, luar biasa Bapak Ibu. Perasaan ingin baik, ya Allah kula pingin sae Gusti, jenengan tolong kula nyuwun perkenan panjenengan ya Allah ben sombong kula niku ical. Itu lebih baik daripada puasa 70 tahun dengan tujuan untuk dapat tahu kegaiban. Nek wong Jawa niku ana pengin ngertos gaib, puasa mutih 40 hari Bapak Ibu. Ditanggung, akan banyak ngerti hal-hal seperti itu. Kok yang nanggung Pak Lukman, mboten niki kebiasaan. Kebiasaan rencang-rencang kula niku ngoten niku. Baru hari ke-15 niku pun ngerti nggene omah, nggene toko. Waduh, tokone ana sing ngawe-ngawe, macem-macem. Nu kae pengacara kae ono macane. Sik 15 dina Bapak Ibu. Ngoten niku. Belum 40 hari. Mutih tapi. Mutih niku nggih putih. Maksudnya banyu putih kali sego putih tok, mboten asin, mboten. Tapi ampun nglakoni ngoten mawon, Bu. Wong luwih sae niku wau lho. Nggih jelas lho. Lebih baik ingin tahu kesalahan kita, ingin tahu dosa kita apa saja kepada Allah, dan kita berkehendak ingin untuk menghilangi ini lebih sae. Oh diceritani gini malah sing dilakoni mute lah keblajut. Kan ngoten.
itu lebih baik ingin tahu kejelekan kita. Karena apa Bapak Ibu? Yang satu itu keinginan kita, walaupun puasa tapi pinginnya nuruti keinginan kita. Tapi yang ingin tahu kejelekan kita itu berarti adalah kita ingin taat kepada Allah. Jadi lebih saya apa-apa yang menuruti keinginan kita itu pasti lebih jelek kalau dibandingkan kita menuruti perintah Allah atau takwa itu. Nah, tapi Bapak Ibu, ternyata Allah nggih Maha Welas. Di sini disebutkan waqad fataqallahu basaraka fangdur. Kemudian ternyata setelah seperti itu Allah membuka. Faida junudu iblis, ternyata iblis dan setan-setan itu menggoda manusia. Itu caranya mengepung manusia. Dan mengepungnya iblis setan terhadap manusia itu seperti kalau ada lalat mengepung bangkai. Jadi iblis setan itu kalau dibayangkan, digambarkan mengepung manusia itu seperti bangkai dikepung lalat. Jadi setiap saat, setiap waktu kita itu dikupengi oleh iblis dan setan. Nopo-nopo niku kalau mboten hati-hati Bapak Ibu, nopo-nopo niku bisa jadi pandangan jelek. Ada temennya naik sepeda, wah gaya numpak sepeda barang, ben sehat po. Lah wis salah ae wong niku. Nah, itu iblis niku bisa menyetir kita ngoten. Tapi kalau kita segera astagfirullahaladzim, insya Allah terhindar dengan baik. Niku Bapak Ibu terkait 4 hal bagaimana cara kita mengetahui kejelekan kita, 4 hal bagaimana caranya kita riyadhah. Niki menjelaskan tentang riyadhah wal mujahadah wa talabit takhallusi, dan mencari keselamatan minhu dari dzalik. Wala yakunu fil ghalibi ila alayati saikhin kamilin nasikin, dan hal-hal menghilangkan kejelekan kita, sifat-sifat jelek kita itu biasanya tidak bisa lancar kecuali di bawah bimbingan seorang guru yang sempurna. Guru yang sempurna seperti saya sebutkan tadi, kalau kita datangi niku ngertos. Nah Bapak Ibu ingin mengetahui kejelekan kita untuk memperbaiki diri itu khairun, lebih baik min tasawwufika ila ma hujiba angka minal ghuyub, daripada keinginanmu untuk membuka hijab sehingga engkau mengetahui kegaiban. Min khafayal qadari. Nah, ini tadi yang namanya kegaiban itu seperti apa? Melihat samarnya takdir, seperti tadi Bapak Ibu, mengetahui tanda-tanda mau meninggal. Walato ifil ibari, maupun lembut-lembutnya atau halusnya ibarah atau ungkapan. Jadi mengerti ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Al-Quran lebih dalam. Wal asrori, maupun rahasia-rahasia al-ilahiyati yang ilahiyah. Wal ma'arif, maupun pengetahuan al-ladunia, ilmu ladunia. Wal karomat, maupun karomah-karomah al-kauniyati yang makhlukiyah. Karomah makhlukiyah niku keutamaan, kemuliaan yang manusiawi. Umpamanya ada orang itu yang dibuat oleh Allah karena pun diterampi amal ibadahnya di dunia ini niku diberi kekayaan sing blegedu niku ngeten. Ada orang yang diberi umpamanya kemujarapan dalam ikut ndongake orang lain. Biasanya nek didongake orang itu gampang kabul lah. Niku karomah-karomah Bapak, ini contoh-contoh. Itu bisa dihasilkan diantaranya tadi ini ku surga, mengendalikan diri dan seterusnya.
Biasanya ngoten. Tapi orang yang mengendalikan diri riyadhah mujahadah tujuannya bukan itu loh Bapak Ibu. Nah, niku jangan ampun kelintu. Kalau kelintu nanti eman-eman. Nanti buatan kantuk bagian, tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Wis poso-poso ternyata dapatnya hanya mujarab dungone. Kan ngoten niku mboten Bapak Ibu. Yang penting ini akhirat nanti itu loh Bapak Ibu. Pol paling di dunia kan kita masing-masing kita kan tidak sampai 100 tahun ke depan kita masih hidup, belum tentu nggih Bapak Ibu. Tapi di akhirat itu ribuan, puluhan ribu bahkan kita diabadikan agar kita itu betul-betul bejo, beruntung, nggih niatlah lillahi taala, ampun golek-golek kesaktian, golek-golek kekeramatan. Di anna dzalika haddun nafsika, karena sesungguhnya kekeramatan dan seterusnya tadi itu adalah bagian dari keinginanmu, nafsumu, walaisa limaulaka, bukan untuk ketaatan kepada Tuhanmu. Syai'un ma'ahu, sedikit pun besertamu. Fala taqsidha bi a'malika, maka engkau jangan bertujuan dengan amal-amalmu, dan wala tuskil qalbaka, dan jangan sibukkan hatimu dengan keinginan untuk terbukanya kegaiban, ingin karomah dan yang lain-lain. Wala tarkan, dan jangan condong, jangan ilama dhuharolaka minha, kepada hal-hal yang tampak seperti kegaiban itu. Fa inna dzalika yaqdahu fi ubudiyatika, karena hal seperti itu kamu ingin mencari kegaiban itu bisa membuat cacat kehambaanmu. Kehambaanmu tidak tulus hanya kepada Allah, tapi ada kepentingan untuk mencari kekeramatan. Dan itu cacat jadinya kehambaan kita. Walidha qalu, oleh karena itu, karena penjelasan tadi, qalu, banyak ahli thariqah, ulama-ulama ahli tasawuf yang berkata, kun, jadilah talibal istiqomah, orang yang mencari istiqomah, wala takun, dan jangan menjadi talibal karomah, orang yang mencari kemuliaan. Saya ulang, kun talibal istiqomah, wala takun talibal karomah. Carilah istiqomah, sergap ibadah kepada Allah. Wala takun talibal karomah, jangan menjadi orang yang hanya mencari karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan duniawi saja. Fa inna nafsaka, karena sesungguhnya jiwamu, tataharraku, bergerak, wa tatlubul karomah, dan mencari karomah, wa maulaka yatlubuka bil istiqomah, sementara Tuhanmu Allah itu menuntutmu dengan istiqomah. Allah niku menuntut istiqomah, bukan menuntut kepada kamu mempunyai kemuliaan. Kalau Allah niku berkenan dan mengasihi kita Bapak Ibu, kalau kita dipandang kuat, karomah, kemuliaan-kemuliaan yang seperti saya jelaskan tadi, termasuk tahu mau meninggal itu, kita itu kuat, tidak ada sombong dan yang lain-lain, insya Allah kita akan diparingi. Allah niku maha kasih, maha rahman. Kalau kita itu dikasih keistimewaan begitu dan tambah sombong dan gak kuat hati kita, malah gak selamat akhiratnya, Allah cegah itu. Kalau kuat insya Allah dikasih. Wala takuna bihaqqi maulaka aula bika, dan sungguh apa-apa yang menjadi hak Allah atasmu itu lebih utama untuk kamu turuti. Min antakuna bihaddi nafsika, daripada engkau tetap di dalam menuruti keinginan bagian hawa nafsu. Summa qala al-haqqu ta'ala laisa bimahjubin, itu hikmah yang ke-42. Insyaallah minggu depan kita lanjut. Minggu depan niku nek mboten malam Rebu legi nggih, insyaallah kita lanjut. Nggih, Bapak Ibu niki monggo barangkali ada yang tanya, saya persilahkan. Tapi saya tutup dulu nggih. Kita doa dulu, tutup secara resmi. Kalau mau ada pertanyaan dipersilahkan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum